Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Haryono Gondoswito. Saya adalah pewarta dari BPK PKK Surabaya. Dan saat ini saya tergabung di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus. Firman-Nya akan saya bagikan pada sore hari ini diambil dari Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32, yaitu kisah anak yang hilang. Suatu kisah yang sudah sangat dikenal dan berkali-kali dibaca. Di dalam kisah ini kita ketahui ada 3 tokoh, yaitu si anak bungsu, kemudian bapak yang baik, dan yang ketiga adalah si anak sulung. Kita akan melihat di sini bagaimana si bungsu. Seperti kita ketahui, si bungsu ini meminta harta warisan yang menjadi haknya pada saat ayahnya masih hidup, ayahnya masih sehat. Dan dia setelah didapat warisan ini, ternyata warisan ini dijual. Dan uangnya dipakai untuk berfoya-foya di negeri yang jauh. Kemudian pada saat hartanya sudah habis, terjadi bencana kelaparan di negeri tersebut, sehingga dia terpaksa bekerja kepada seorang majikan, bekerja sebagai orang upahan. Pada saat itu dia ditugaskan untuk menjaga babi. Dan pada saat dia perutnya lapar, dia berkeinginan untuk makan ampas babi, ampas makanan yang menjadi ampas sisa yang menjadi makanan babi itu. Dan tidak ada seorang pun yang mau memberikan itu kepadanya. Hal ini memicu kesadarannya betapa dia telah berjalan di jalan yang salah. Dan dia sadar, kemudian berkeinginan untuk berbalik kembali kepada bapaknya. Karena dia berpikir, di tempat bapakku, orang-orang upahan mempunyai makanan yang berlimpah-limpah, tapi aku di sini bisa mati kelaparan. Dengan tekad ini, dia benar-benar berbalik. Dia berangkat kembali pulang dan bertekad untuk memenuhi ayahnya. Dia akan mengatakan, "Bapa, aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa lagi. Tetapi jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Dia sudah bertekad seperti ini karena sadar bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan yang cukup besar, kesalahan yang fatal. Dan dia sungguh-sungguh melangkah kembali ke rumah Bapa. Dan di luar dugaan, pada saat bapaknya melihat anak ini, dia dirangkul, dipeluk, dicium, kemudian dia katakan kepada para pembantunya, "Ambilkan cincin, pasangkan kepada jari manisnya, ambilkan jubah yang terbaik, sepatu untuk kasut pada kakinya." Semuanya itu di luar dugaannya dia. Dia berpikir dia akan menjadi orang upahan karena dia sudah salah dan salahnya fatal. Tetapi di luar dugaan, Bapa yang baik hati ini luar biasa, memberikan sambutan yang luar biasa. Bahkan Bapa ini menyuruh pembantunya untuk memasak, mengolah, menyembelih lembu tambun untuk berpesta dengan anak yang telah diketemukan ini. Suatu yang luar biasa, yang sama sekali di luar dugaan si anak bungsu.
Dan pada saat si sulung datang dekat pada rumahnya, dia mendengar bunyi-bunyian kok rame. Dia memanggil salah seorang pembantu yang berada di dekat situ bertanya, ada apa? Kok rame? Terus pembantu itu mengatakan, adik bungsu sudah kembali dan ayahmu, bapak, mengadakan pesta yang luar biasa, menyembelih lembu tambun dan mengadakan pesta. Dan ternyata si anak sulung, istilah orang Jawa mengatakan jegot, tidak mau masuk. Sampai bapak keluar untuk membujuk dia, untuk marilah masuk, ikutlah berpesta karena adikmu yang hilang sudah diketemukan kembali dan diketemukan dalam keadaan sehat. Dari peristiwa ini bisa kita tarik kesimpulan bagaimana sikap dari Bapa yang baik hati itu, yang sungguh-sungguh tidak memikirkan masa lalu daripada si bungsu yang sangat masa lalu yang sungguh-sungguh memalukan, tetapi dia melihat ke depan, dia memaafkan kesalahan si bungsu dan menyambutnya dengan luar biasa. Hal inilah yang akan terjadi juga kepada setiap kita yang mau datang kepada Bapa untuk mengakukan dosa-dosa kita, dan dengan penyesalan yang sungguh-sungguh kita mau berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Apakah itu melalui, kalau kita Katolik, melalui pengakuan dosa, itu jauh lebih baik, ataupun dalam pengakuan pribadi kita kepada Tuhan. Asal sungguh-sungguh dilakukan dengan sepenuh hati, dengan tekad yang bulat untuk benar-benar menyesal dan mau berbalik ke jalan yang benar. Anda dan saya semua akan mengalami kasih yang luar biasa dari Bapa kita yang baik. Kasih inilah yang disebut di dalam Alkitab kasih agape, yaitu dalam bahasa sederhananya saya katakan kasih yang walaupun. Artinya kasih yang tidak mengharapkan balasan apa-apa, kasih yang walaupun orang yang kita kasihi itu mengecewakan, menyedihkan hati kita, tapi tetap kita mengasihi dia. Itu yang dinamakan kasih agape. Jadi yang tidak melihat bagaimana sikap orang yang saya kasih ini, sama sekali tidak. Dan yang kedua adalah sikap si sulung. Ini yang perlu kita cermati. Karena di dalam praktek hidup kita sehari-hari, terutama saya sendiri mengalami juga, bahwa kalau kita di posisi si sulung, tentu kita juga merasa, kok begini ya, sikap bapakku kok begini. Si bungsu yang sudah hidup berfoya-foya dengan mungkin para pelacur, yang sudah hidupnya jauh dari kebenaran, dari jalan Tuhan, disambut demikian meriah oleh bapakku. Padahal aku, si sulung ini, yang selalu setia kepada perintah-perintah Bapa dan tidak pernah melanggar. Saya merasa bahwa belum pernah saya diberikan seekor anak kambing untuk berpesta dengan teman-teman saya. Nah, kalau ini kita teliti, apa yang menyebabkan si sulung tadi itu jegot, tidak mau masuk, sakit hati, adalah iri hati. Tidak ada alasan lain kecuali hanya iri hati. Iri hati karena apa? Karena
Bapa kita bersikap demikian baik kepada orang yang telah berdosa, yaitu si sulung. Nah, hendaknya kita kalau berhadapan dengan situasi seperti ini, berusahalah Anda dan juga saya terutama, bersikaplah. Jangan iri hati, tapi terimalah kebaikan Bapa itu. Ingat bahwa kita pun sebagai anak sulung itu tidak sempurna. Kita selama hidup di dunia ini masih tetap jatuh dan jatuh ke dalam dosa. Jadi kita tetap membutuhkan pengampunan. Kita tetap membutuhkan kasih Bapa yang agape itu. Jangan sombong, jangan merasa, wah saya kan lain. Seperti yang ada di kisah yang lain, yaitu di doa yang di bait Allah antara orang Farisi dan pemungut cukai. Kita semua tahu bagaimana orang Farisi itu merasa, saya berpuasa 2 kali dalam seminggu, saya menyerahkan 10% dari setiap penghasilan saya kepada Tuhan. Sedangkan si pemungut cukai tidak berani memandang ke langit, tetapi dengan rendah hati, dengan kepala tertunduk, dia menepuk dadanya. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa. Nah, hendaknya kita juga seperti si pemungut cukai itu, rendah hatilah, mohonlah pengampunan atas semua dosa-dosa kita, dan jangan kita marah karena iri hati. Saya rasa demikian saya akhiri renungan pada sore hari ini, dan marilah kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Baik, Allah yang penuh kasih sayang, kami bersyukur atas firman yang boleh kami bagikan pada sore hari ini. Semoga firman yang renungan yang singkat ini sungguh boleh menjadikan bagi setiap pendengar suatu pertolongan untuk bagaimana bisa bersikap baik, bersikap seperti yang Bapa kehendaki, bukan bersikap sombong dan suka menghakimi seperti si sulung, tetapi bersikap rendah hati seperti si pemungut cukai. Ya Bapa, biarlah firman ini boleh tumbuh dan berkembang di dalam setiap hati yang mendengarkan. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.